Jadi ayahku meninggal, dan terus best friend aku meninggal 6 months later, dan aku harus tutup bisnis 6 months later. Terus boyfriend aku juga bilang oke, kita kayaknya harus udahan nih gitu. Jadi kayak oh my god. And then you thought okay, gue tuh tahu nih semua tools, I know everything, but somehow wah gue tuh kayaknya nggak bisa deh. Yeah, I realized that once I accept it's always not about other people accepting us. It's about always me yang paling susah menerima diri sendiri. Yeah, a lot of changes, a lot of chaos. Yeah, just remember that first of all, always be grateful with what you have, and to know that you're always loved and you're always supported. And I want to share that there is always a way. Yeah, so don't ever give up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton video ini, nyimak obrolan ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng saya Ali, dan kita kedatangan tamu yang seharusnya udah di sini sejak lama, tapi apapun alasannya baru ketemu sekarang. Tapi everything happens for a good reason. Ada Mbak Cindy Ghazali. Apa kabar Mbak Cindy? Baik, Mas Ali, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya datang ke sini. Mbak Cindy sebagai founder dari Jiva Raga, kemudian sebagai entrepreneur juga tentunya, dan well-being coach, emotional well-being coach juga. Jadi kayaknya bakal banyak banget yang kita bisa belajar dari Mbak Cindy. I'm really looking forward untuk nanya banyak hal. Bagaimana kita bisa mengelola our emotion yang lebih baik, well-being kita dengan lebih baik juga. Jadi ini kita ngobrolnya agak berbelak-belok sana sini. Tapi mungkin langsung pertama aku mau tanya itu, why do you do what you do gitu, membangun Jiva Raga, dan kenapa bergelut di bidang well-being dan emotional well-being ini gitu. Oke, Mas Ali, first of all terima kasih banget nih sudah akhirnya ya kita bisa bertemu, dan aku percaya itu semuanya adalah timing, so I'm very happy to be here. Kenapa ya I do Jiva Raga? Sebenarnya aku sudah tertarik dengan well-being itu sudah lama, jadi dari 2011, di mana sebenarnya teman baikku jadi guru meditasi, dan dia lebih ayo dong join kelas gue, support gue, kan gue baru ngajar. Nah dari sana aku secara mingguan tuh akhirnya join meditasinya, dan at that time aku sudah in a leadership position, dan merasa bahwa ternyata dengan meditation, dengan focus on myself, reflection, even though only an hour, itu bisa membuat aku become a better leader. Kenapa ya? Karena I feel I can manage myself better, my emotions better, nggak sering manage my thoughts better gitu. Nah jadi dari sana aku mendalami ya sebagai waktu itu aku masih di family business, sampai akhirnya ya fast forward into maybe around the pandemic time ya, dimana sebenarnya aku punya bisnis juga. Nah di sana I lost my business. And then juga my father passed away because of COVID. My best friend died because of cancer. Terus aku juga putus sama pacarku waktu itu. So it made me reflect what is it that I really want to do with my life. Ya karena I feel like wow, everything is so precious, dan semuanya bisa hilang ya dalam sekejap aja. And then I thought, I go back again that apa yang aku truly enjoy dan apa yang really helps me. So going back, what I feel really helped me yaitu when I have a space for myself and I take care of my well-being first. Ya karena kalau kitanya nggak sehat, kitanya nggak well, mau ngapain aja tuh juga susah ya. Ya mungkin kita bisa ya, banyak orang yang maksain diri, tapi I feel I don't want to live that way. And I feel I really want to do something that I really enjoy, I really love, but also making an impact. So that's how Jiva Raga came to life, dimana I see that aku dulu sempat tinggal di Ubud juga pas pandemic, but I realize nggak semua orang kan bisa selalu ke Bali. So why don't I just create something in the city
Ya, that's why Jiwa Raga itu ada di Kuningan to support teman-teman yang di Jakarta, ya, yang professionals, they are entrepreneurs, they are leaders, are wellness seekers that need a space in Jakarta, di pusat di mana mereka bisa selalu datang every time they need a place, ya, a sanctuary. So that's how I started Jiwa Raga. Dan apa aja sih Jiwa Raga ini? Kan bentuk orang bisa belajar untuk mengelola well-being mereka dengan baik, bisa macam-macam, ada meditasi, ada yoga. Kalau di Jiwa Raga ini, how do you provide this service gitu, dengan by what kind of activities gitu? Okay, so I start with the name Jiwa Raga. So as its name, jiwa dan raga, kita punya misi adalah supporting everyone untuk hidup selaras jiwa dan raga. Nah, seperti namanya, kita ada program-program, session-session yang berhubungan dengan jiwa dan raga dan bagaimana kita menyelaraskannya. So we have session like mindfulness, meditation, transformational workshop. We even have life purpose workshop, ya, dan juga family constellation. And I myself teach about emotional mastery coaching and also about how to be the CEO of your life. Nah, kita juga ada program-program seperti kelas-kelas, ya, seperti kelas yoga, ya, kelas Qigong, dan juga ada other holistic therapy such as Reiki, TAT, quantum healing, human design, dan lain-lain. So memang ya, kita very holistic. Why is that? Karena dari perjalanan aku nih di well-being, aku juga tahu bahwa there is no only one right way. Dan nggak semua orang tuh cocok dengan hanya satu modalitas, ya, tapi mereka bisa memilih apa yang cocok. Dan atau enggak, kayak saya sendiri tuh memang saya demen belajar dan experience. Saya melihat bahwa setiap tools itu mempunyai kelebihannya masing-masing dan gunanya berbeda-beda. Nah, makanya di sana kita bisa menyediakan, ya, yang memang menurut kita cocok nih buat orang-orang di Jakarta, so they can come and experience and get the healing that they need. Jadi ya betul, kayaknya kalau di Bali mungkin lebih banyak opportunity atau tempat-tempat seperti itu dibandingkan di Jakarta, meskipun banyak, tapi compare to populasinya dan untuk pergi dari satu titik ke titik lain, jarak itu butuh waktu dan butuh energi. Jadi apalagi daerah Kuningan gitu ya. Yes. Dan jenis kelasnya memang di Bali juga beda ya dibandingkan dengan kebutuhan orang Jakarta. Bedanya gimana dari yang sejauh Mbak Cindy lihat, yang paling terasa, paling kelihatan? Ya, kalau di Jakarta itu kan memang mereka want to integrate healing, well-being into their daily life. Dan biasanya waktu mereka juga sebentar, and they're like busy from their work. Jadi kadang kita juga lihat mereka tuh nggak bisa yang mungkin lama-lama harus berhari-hari, but they want something that is lebih short time tapi lebih efektif, ya, dan juga nggak buang waktu terlalu banyak. Jadi bukan kayak retreat berapa hari gitu kalau di Bali. Yes. Although I believe memang retreat itu juga penting, tapi memang it's not something that you can always do all the time. Ya, perlu waktu dan lain-lain gitu. Meskipun nggak semua orang, tapi sering kali saya melihat teman-teman yang bergelut atau tadi bergerak di bidang area mental health, well-being, itu kalau tadi Mbak Cindy bilang Jiwa Raga ini bagaimana agar bisa selaras ya antara jiwa dan raga ini. Nah, biasanya mereka yang founding something atau bergerak di bidang ini dulunya pernah mengalami masa-masa yang nggak selaras juga antara jiwa raganya. Apakah sama juga Mbak Cindy juga? Oh ya, sama banget. Jadi saya merasa justru karena saya di industri ini malah challenges-nya, tesnya tuh sepertinya makin banyak. Karena aku melihat kalau kita sebagai well-being coach itu nggak bisa hanya kita baca materi, baca buku, terus juga mungkin you do research in Google and now ChatGPT, but you actually need to have the wisdom that you have overcome challenges in your life, and I feel
that's what differentiate and that's what makes you special. And biasanya kita akan menarik orang-orang yang memang punya challenges yang mirip, so that we can support them better. Tuh, jadi memang challengesnya lumayan banyak. Gitu. If you don't mind, can you share mungkin momen-momen tertentu yang mungkin di mana Mas ini merasa momen yang kayak paling nggak selaras lah gitu, atau cukup signifikan lah gitu. Oke. Mungkin kalau aku bisa share ya yang pas the most recent one is during the pandemic. Waktu ayah meninggal, terus best friend meninggal juga, terus bisnis aku ya terpaksa kita harus tutup. Itu sorry kepotong, apa itu jaraknya? Jadi itu in the span about 1 year ya, gitu. Jadi ayahku meninggal, and then terus best friend aku meninggal 6 months later, dan aku harus tutup bisnis 6 months later. Terus boyfriend aku juga bilang oke, kita kayaknya harus udahan nih gitu. Jadi kayak oh my god. And then you thought okay, gue tuh tahu nih semua tools, I know everything, but somehow wah gue tuh kayaknya nggak bisa deh untuk memakai tools itu langsung, and then I get back myself up. Nah di sana aku belajar memang wow, this challenge is really big for me, and it requires me to just be that person that mungkin I was not yet before. Ya, jadi it takes a lot of me, tapi juga gives me more wisdom, more acceptance in life. Ya, apalagi waktu itu aku udah 40 plus. Ya, jadi aku merasa harusnya gue udah sukses, harusnya gue udah ini, harusnya gue udah itu. Tapi ternyata it's not, aku nggak punya itu semua. Ya, jadi aku belajar acceptance of myself. Pertama itu susah banget karena kan banyak harusnya itu. So what I learned is memang aku harus take a step back and benar-benar face the situation. Terutama apa shame. Ya shame, kenapa lu kan seorang well-being coach, masa gini aja lu nggak bisa? Because there are days aku tuh nggak mau bangun dari tempat tidur, males banget. That's why I really appreciate podcast like this, karena in those days what I did, ya udahlah gue tiduran, tapi let me just play something positive supaya aku bisa dengerin kayak P3K-nya aku gitu loh. So I really appreciate podcast such as yours to help me juga. Dan ya udah, I just be with myself and really accept that memang I'm tired, I'm drained, I'm angry, aku takut, aku banyak regrets, ya malu itu mau terutama sama keluarga, ya. So yeah, it's that time for me to just be with myself and really face it. And once I accept the situation, accept myself, nah baru tuh kayak semuanya kebuka. Aku juga lebih ada keinginan untuk keluar, untuk ketemu orang lagi, and just really see that ternyata aku lihat memang semuanya sudah nggak ada, but I work on the past juga gitu ya, bahwa it's all in the past. Nah apa yang aku mau lakukan sekarang? Ya bisa aja sih aku nggak ngapa-ngapain lagi, tapi aku juga tahu lah, maksudnya we know that kalau kita masih hidup pasti ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, so it's okay, take a rest, and then pelan-pelan bangun lagi. So that's my biggest challenge in recent time. dan itu berarti tadi kalau dari apa yang Mbak Cindy ceritakan tadi, itu saat itu terjadi itu dari mulai ayah meninggal, kemudian beberapa beruntun dari sahabat, kemudian bisnis, kemudian putus tadi itu semua sudah di bidang ini, sudah bergerak di bidang ini. Dan Jiva Raga juga sudah ada kan? Jadi Jiva Raga belum. Jadi Jiva Raga itu created after. Jadi sudah bergerak di bidang ini tapi belum founding Jiva Raganya gitu. Jiva Raga. Makanya tadi kok gue kan as well being coach, gue punya tools ini makanya tadi gitu. Yes. Sampai akhirnya tadi learning how to accept, jadi acceptance tadi itu. Yes. But how was the process gitu? How did you eventually able to accept gitu, genuinely accept itu kan sulit tadi Mas ini bilang.
buat mungkin teman-teman lain juga yang dalam situasi mungkin sedang serupa lah gitu ya. Can you share your story if you don't mind gitu? Yes. Acceptance itu I feel stages, nggak bisa langsung. Ya jadi ada, gue kepikir juga sih ada level-levelnya. And then it's not like linear gitu ya. Jadi ada up and down-nya juga. And sometimes you go back. So for me at the end is kita harus mau ngerasain perasaan kita, karena a lot of times kita misalnya merasa malu, merasa a lot of regret, merasa bersalah, merasa takut, kita tuh kayak oh enggak, gue simpen aja gitu ya. Mungkin contohnya kayak seperti ayah saya meninggal. Jadi sebenarnya orang tua saya sudah cerai waktu saya umur 7 tahun. Jadi sebenarnya ayah saya itu juga tidak ada di kehidupan saya. Nah waktu ayah saya meninggal, orang tuh bilang ya harusnya lu nggak sedih karena kan lu juga nggak sama ayah lu. Jadi harusnya nggak apa-apa gini-gini. Terus kenapa lu sedih? Jadi dia environment aku tuh bilangnya nggak usah sedih, nggak boleh sedih because you shouldn't be sad because anyway your dad was not with you for a long time already. Nah di sana itu aku kayak oh ya udah ikutin orang, harusnya gue nggak ngerasain sedih, nggak ngerasain grief. Nah yang aku belajarin bahwa kita tuh at that time we should really take a step back. Oke, kita memang banyak orang sebenarnya maksudnya baik, mau dengerin, mau support kita. Tapi kalau kita terlalu mendengarkan dan kita kan biasanya maunya cepet baik ya. So we feel oke, harusnya nggak sedih, ya udah gua nggak sedih gitu. So I feel at that time we need to really be open to feel. Baru kita bisa mulai bangun kembali. So that is the first step. Ya, feel to heal, and yaitu the shoots yang harusnya begini begitu, we need to start letting go and ask, okay, kita take out nih semua yang seharusnya dan balik lagi ke diri kita, apa yang benar-benar kita rasakan. Nah di sana baru kita bisa pertama tuh menerima perasaan ini dulu sih, itu yang paling penting. Menerima atau mengakui? Ya, menerima, mengakui, yes, itu juga merasakan. Karena kadang kita merasakan terus kita nggak mengakui kan. Oh, gue sedih nih. Tapi, enggak lah, gue harusnya nggak sedih. Jadi kan nggak mau mengakui, jadi masuk lagi tuh perasaan. Boleh, bedanya gimana antara mengakui sama menerima? Gitu? Oke, nah menerima itu setelah mengakui menurut saya. Jadi kita merasakan dulu, aware dulu ya. Ini gue marah. Kayak tadi saya sedih lah. Terus enggak, harusnya gue nggak sedih karena ayah gue anyway nggak pernah sama gue kan, gitu. Jadi kan nggak mau mengakui kesedihan. Sampai akhirnya aku mengakui kesedihan, baru gue sedih. Nah saat sedih, baru kita mengakui dulu perasaan ini, gue sedih. Menerima perasaan ini, dan baru kita step lagi untuk menerima situasi kita juga, karena itu tadi baru perasaan, situasi kita. Nah saat kita menerima pun kan keluar lagi, saya menerima, saya sedih, tapi saya jadi apa? Saya merasa regret. Ya mungkin seharusnya dulu saya spend more time with my dad. Harusnya begini begitu. So it's like the process feels like a cycle, tapi aku melihatnya lebih kayak spiral, kita naik. Ya, that we work on emotions one by one. Akhirnya kita proses tuh sampai we go into a higher emotions, ya, better, lebih we call it positive emotions. To see, so that's why the steps are a lot. But I feel ya memang the biggest thing of acceptance is accepting yourself. Meaning what ya, kita ada sedihnya, kita ada regretnya, tapi kita ada happy-nya, kita juga ada things to be proud of, things to be grateful of, ya. So ya, that is the step of accepting everything about ourselves. Ya, so that is the journey first. Karena sebenarnya yang paling susah accept itu kan menerima diri kita sendiri. Ya, misalnya kita sebagai seorang entrepreneur. Pasti kita juga banyak rasa-rasa yang nggak yakinnya gitu ya, rasa-rasa
imposter syndrome-nya misalnya, ada rasa-rasa lain, rasa takutnya. Nah itu kan kita juga, again, balik lagi seharusnya sebagai entrepreneur, gue nggak merasa gini, gue nggak merasa gitu. So it's really accepting every part of you, the good and the bad, right here, right now. Without kita tuh harus berubah menjadi seorang Cindy yang baru dulu atau Cindy yang sukses dulu, untuk kita menerima diri kita. Dan ada karena begitu kita udah bilang seharusnya, itu kayaknya secara nggak langsung kayak kita jadi nggak menerima situasinya gitu ya. Saya sambil mikir juga apa mungkin saya pilih sebaiknya, seharusnya nggak. Just sambil mikir, tapi accepting the situation, mungkin sebaiknya setelah ini I'll do this or I'll do that gitu. Saya teringat juga. Kita pernah ngobrol sama Mas Denny Turner yang nulis barang Bang juga kan. Dia sempat cerita juga terkait seharusnya itu, kata dia. Ketimbang fokus sama seharusnya, dia bilang mendingan adanya ini. So what are you going to do, dia bilang. So saya jadi teringat itu, jadi relate juga. But prosesnya itu sendiri technically gitu, what did you do agar spiraling up ini? Karena saya mendengarnya itu kan seperti ada cukup banyak emotion, kita ada grief, ada rasa duka, ada sedih, ada shame tadi kan, ada fear juga kalau kita bicara menutup bisnis dan seterusnya. Technically ada nggak what did you do yang mungkin orang lain bisa coba untuk lakukan gitu? Yang sangat, ya aku nggak mau bilang mudah, tapi kalau bisa dilakukan, dan ini juga bisa dilakukan tidak perlu saat kita lagi down banget at rock bottom, tapi what we can do every day. Ya saat kita bangun setiap paginya kita bisa ngecek dulu apa yang kita rasain hari ini gitu. So I would say kita mungkin ya bangun tidur, kita beres-beres, and then we find a quiet place where we can sit down, and just really feel yourself, rasain diri kita apa nih yang kita rasain saat ini, ya hari ini. Dan kalau aku sih memang aku sukanya dengan proses meditasi. Jadi I just close my eyes, I do a deep breathing, and just I really prosesnya gimana. Aku ngerasain perasaan itu dan aku tanyakan kenapa sih aku ngerasa seperti ini. So it's always the why, like why we live, gitu. Why do we feel this way? Gitu. So when we know the why, nah itu akan ketemu tuh biasa jawabannya why. Dan kalau yang merasa belum puas, we keep on asking ourselves why sampai kita this is what I feel. Ya, jadi it's just really take a time for yourself. Dan kalau mau ditulis ya, some people like to write down the emotions, itu juga bagus ya, the emotionsnya apa, situasinya yang bikin kita ke trigger itu apa, ya. Dan kalau if it's in the morning, ya it's also good to see that apa yang mau gue rasakan hari ini. Jadi when we process, karena ngebayanginnya gini, kita today maybe we are full of fear, dan we process kenapa ya gue ada takut. Gitu ya, setelah gue rasanya takut, udah tahu kenapa, ya gue takut tuh karena gue merasa ya gue nggak tahu nanti kalau gue ngambil pilihan A ini bakal bener lagi nggak, karena that's what I felt, ya, self doubt. Waktu I wanna start this new business, Jiva Raga, like sering muncul tuh rasa takut, rasa doubtnya, do I have what it takes, kemarin aja udah gagal, gimana kalau buka lagi gitu ya. So I work with that, asking why, self doubt. Ternyata ya itu karena aku merasa do I have what it takes, udah umur segini dan lain-lain. So I process that ya with the breathing. So bayangkan kalau kita breathe in, breathe out itu kita release ya the fear, the self doubt. Now we can breathe in, kita mengambil energi apa nih, emosi apa yang kita mau punya untuk hari itu. Itu I want to feel empowered, ya, I want to feel calm, I want to feel clear. Karena kalau di saat-saat lagi seperti itu, yang aku butuhkan sih waktu itu adalah pertama tenang dulu, kedua ya punya kejernihan ya untuk bisa melihat dan mengambil decision yang baik.
gitu. So that's what you can do, and then ya do that every day, and you'll be surprised saat kita melakukan itu, maybe in a week's time itu kita bisa lihat, oh oke, merasanya gimana hari itu, dan what do I feel the next day and so on. Jadi kayak seperti mengobservasi pikiran dan perasaan sendiri gitu Ya, ya. benar banget. Itu penting karena kita nggak judgment. Ya, tadi kalau seharusnya itu kan udah judgment. Tapi kalau kita cuma netral gitu ya, kita observasi, curious ya, being curious. Kenapa sih gue ngerasain ini gitu ya? That is also a very good energy bahwa kita curious aja. Gue mau tahu kenapa ya gue hari ini ada self doubt, dan kita tuh nggak makin kesel sama diri kita gitu, lebih kayak okay, I just want to know. Ya, kan? Jadi ketika bertanya why dan kenapa tadi itu bukan kenapa yang mempertanyakan, tapi kenapa yang benar-benar karena curious drivernya gitu ya. Drivernya curious dan ingin tahu gitu. Oh ya karena begini gitu kan. Ya. Kadang ada yang kayak kenapa sih kok jadi kayaknya jadi malah menyudutkan diri sendiri, tapi kenapanya betul-betul didorong oleh rasa ingin tahu gitu ya. Nah, memang kadang kalau pertanyaan kenapa itu kan bikin kita suka merasa mungkin terpojok atau gimana. Bisa ditanya juga apa yang membuat gua merasakan ini ya. Nah, itu juga membantu tuh. Jadi it's not why tapi what. Itu biasanya juga when I coach people itu juga membuat mereka lebih karena nggak tahu gitu. Tapi kalau what biasanya mereka bisa lebih open up juga. I actually use that as well, so I noticed that. Jadi kalau kita sekarang bicara soal, sebelum kesana, satu lagi masih nyambung ke tadi. Tadi kan Mbak Cindy bilang dari proses itu nggak langsung tahu jadi ada wisdomnya gitu kan. Tapi kemudian eventually setelah menerima juga jadi bisa mendapatkan wisdomnya gitu kan. Nah dari proses itu wisdomnya apa aja yang Mbak Cindy dapatkan? Ya, wisdomnya number one, actually ada time karena semuanya sudah nggak ada dan harus mulai baru. Even though itu menyeramkan, tapi juga I feel excited karena aku punya kebebasan nih untuk menciptakan hidup aku yang aku inginkan. Karena kalau aku mau jujur, sebenarnya bisnis aku yang sebelumnya kalau ditanya aku full happy banget juga enggak. Ya kalau dibilang that was my best self enggak juga. Jadi sebenarnya so also accepting that it's not that the business is all bad. Of course a lot of things to learn because right now aku juga enggak start from like really zero karena I use a lot of my entrepreneurial skills still which is the same. Tapi lebih yang what can I improve from that? Gitu. So that is the wisdom that I have the freedom to create the life that I truly want, and even though again that's scary but also excited, so that is the wisdom. Terus juga wisdomnya itu I'm really accepting myself fully, and what I learned sebenarnya juga kalau ditanya apakah orang sekitarku merendahkan aku ya enggak sih gitu. Ya, malah sebenarnya mereka concern kan. Banyak yang bilang, gue tahu sebenarnya waktu bisnis lu banyak yang baru ngomong gue juga nggak nyaman lihat lu begini, tapi jadi ya baru banyak yang ngomong seperti itu. So actually, I realize that once I accept it's always not about other people accepting us, it's about always me yang paling susah menerima diri sendiri. So that is the wisdom that once I accept myself, actually nggak ada yang perlu ditakutin gitu, because others actually are very supportive of me. So that is the wisdom. And then what I realize yaitu kalau kita lagi baru jatuh misalnya, ya jangan buru-buru mau rebuild karena at that time tuh kayak maybe I want to show people that I can do it, I'm a leader, I need to take care of everyone. Ya at the end itu semuanya juga jadi makin kacau dan semuanya jadi berantakan juga. So when you're down really take that time, because sebenarnya kan there's no need to rush gitu on your own time.
Ya, instead of other people's time or what you think again society or other people think is right gitu. Dan dari pengalaman Mbak Cindy terkait accepting diri sendiri itu from your experience with yourself dan juga your clients lah gitu ya, orang-orang yang Mbak Cindy bantu selama ini, apa sih yang paling membuat orang tuh sulit untuk bisa benar-benar genuinely menerima dirinya sendiri gitu? Apa adanya? Oke, aku sih melihat memang dari kondisi keluarga atau juga kondisi lingkungan. Ya, karena misalnya balik lagi kalau ke saya sendiri, saya itu dari keluarga yang memang sangat sukses, entrepreneur semua. Ya, jadi saya merasa kalau saya nggak seperti mereka ya saya nggak sukses. Definisi suksesnya itu ya, sukses itu yaitu harus jadi entrepreneur, ya harus punya uang banyak gitu ya. Dan ya sekarang satu lagi saya sebagai coach. Itu juga sesuatu yang di keluarga saya bisa dibilang nggak ada. Nah, jadi untuk saya punya karir berbeda pun itu juga sangat menakutkan. Karena walaupun saya sukses sebagai coach, but I'm not successful in their eyes because I'm not an entrepreneur gitu kan. Aku coaching gitu. Jadi kayak ya itu yang bikin susah menerima ya. Dan yang aku lihat dari klien-klien aku ya juga seperti itu, bahwa ternyata udah di setting nih bahwa harus ngapain dan saat mereka tidak bisa mencapai itu yang buat mereka jadi nggak bisa menerima diri mereka. So at the end sebenarnya the essence of it is because we want to be loved, we want to belong ya in a certain group, to be accepted. Makanya itu bikin kita jadi nggak bisa menerima diri kita saat kita berbeda. Dan tadi proses untuk menerima itu seperti tadi Mbak Cindy ceritakan tadi itu, jadi mulai menyadari dan mengakui dulu baru sebelum kita bisa masuk sampai ke menerima itu. Dan seringkali orang sepertinya untuk mengakui pun kan itu butuh keberanian juga untuk jujur sama diri sendiri gitu ya. Benar banget. Dan kalau salah satu yang Mas diajarkan kan terkait be the CEO of your life, bukannya CEO of your company atau organization gitu ya. Ini menarik, saya kemarin baru saya tadi cerita bahwa baru ketemu sama mutual friend kita juga Stephanie Hermawan, di mana dia fokus ke entrepreneurs gitu kan. Dan dia bilang gue itu fokusnya bukannya soal entrepreneurship tapi entrepreneurnya dulu gitu kan. Iya, benar banget. Jadi si orangnya gitu yang menjalankan fungsi entrepreneurialnya ini gitu. Dan dalam hal ini karena si entrepreneur ya dia bukan hanya menjalankan si bisnis tapi ya menjalankan kehidupannya dia yang berbagai macam aspek kehidupan dia gitu. Nah, kalau be the CEO of your own life ini awal mulanya gimana ngambil perspektif itu, dan boleh cerita lebih jauh nggak sedikit mungkin itu? Jadi why I have this program called be the CEO of your life, karena saya melihat bahwa memakai contoh sebagai seorang CEO bahwa ya CEO itu kan apa sih trait-trait of a CEO? Ya, they're a leader, they're in charge of their companies, in charge of their teams, and seems like they have everything put together ya, semuanya lancar, semuanya achieve ya. Jadi saya melihat dari CEO itu. Nah, dari sana saya melihat bahwa actually kita nggak perlu hanya jadi CEO dari sebuah company, tapi juga bisa menjadi CEO hidup kita. Karena saya melihat sebagai leader kadang kita itu nggak balance because we pour our heart out gitu ya to our business. Jadi ya our business is doing very well tapi not other aspects of life. Ya, a lot of time pertama kita tuh suka sacrifice our health ya untuk kerja terus ya to achieve success, or kita tuh suka memprioritaskan orang lain dulu sebelum diri kita.
So when I do this program, be CEO of your life, yes, it's for CEO, tapi also for people who wants to be a leader of themselves, self-leadership. Ya, that again, it's not about just, tadi I break juga, ya, orang tuh pikir, oh CEO tuh hanya company yang sukses tuh hanya kalau jadi entrepreneur misalnya, jadi leader. But you can actually be the CEO of your life, meaning what? Ya, semua hidupnya beres, ya, semua hidupnya sehat, tapi juga you create your own life. It doesn't have to be a life that you think you should be, who should be, tapi the life that you truly want for yourself. So that's my definition of be the CEO of your life, that you really live and create the life that you truly desire for yourself. It's not the life yang other people expected of you or what you think is the life that you should live. Yeah, because I realize, again, including myself and those entrepreneurs, CEO that I coach, biasanya kalau dibilang, are you really happy with what you do? Enggak juga, gitu. But they feel again, there's something that they have to do, that they need to take care of a lot of people. Yeah, that's why they become high achievers, because they have to support a lot of people. Nah, di sana bukan berarti terus, okay, tomorrow I wanna sell everything and then not be CEO. No, tapi kita lebih rebalance the CEO. Yeah, and then if you're not a CEO, you could also still you are still the CEO of what? Of your life, that you can create the life that you truly want. Because I feel in this day and age, udah sangat berbeda ya, profesi-profesi itu sudah banyak yang dulunya keren misalnya gitu, sekarang yang keren tuh ini gitu kan. So I feel, I'm not talking about harus keren, tapi lebih okay, you need to accept that, tadi balik lagi ke acceptance, that this is what you're passionate at, and this is what you love to do, this is what you're really good at, and this is how you can make impact, so that kalau kitanya fulfilled, kitanya happy, ya, kitanya feel free and purposeful, ya, that's how our energy itu bisa ripples. Ya, kalau enggak, because I also see that CEO itu kan adalah, karena satu lagi adalah Chief Energy Officer. Ya, we're like the energy yang harus paling tinggi gitu. Kalau kitanya down, itu kan semua timnya akan ikut down. So that's why we need to always be in charge of ourselves, of our energy, of our emotions, and so on, supaya kita juga bisa give better impact gitu. Dan bicara soal managing emotions ini, emotional mastery ini, tadi Mbak Cindy sempat bilang agar kita tuh bukan dikendalikan sama emotion, tapi kita yang mengelola emotion itu gitu kan. Nah, apa sih yang kunci utamanya agar kita bisa mengelola emotion ini dengan lebih baik gitu ya? Dan biasanya apa tantangan utamanya gitu? Oke. Kalau emotional, bagaimana kita mengelola emosi, pertama itu kita balik lagi tadi ke awareness, because tadi acceptance is one example of an emotion, acceptance. So we go back up to awareness. Ya, so aku punya framework juga, aku bilangnya 8 C's of emotional mastery. Ya, di mana yang pertama itu start with check in. Check in dulu apa yang kita rasakan, and then number 2 is about being curious, ya, about apa sih yang gue rasakan, gitu ya. Terus juga ada about clearing the emotions, karena tadi seperti kita breathing exercise dan so on. Clearing also, ini artinya untuk menetralisir gitu maksudnya? Ya, clearing itu kita meliris, release, kita proses ya emotionsnya, ya, supaya kita itu bisa nggak ngerasain emotion itu lagi. Jadi ini kita bicara negative emotion maksudnya berarti? Ya, negative emotion. Oke. Yes. Yes. Check in, curious. Ya, check in, curious, clearing, terus juga compassion. Ya, keempat itu compassion. Why? Because saat kita sudah merasakan, terus kita clearing, kita juga merasa jadi we feel bad about ourselves. Ya, so that is why we need to have compassion for ourselves juga.
Ya, why? Because ya itu is actually part of acceptance when we are kind to ourselves that it's okay we feel this way gitu. So that is the part. Check in, curious, clearing, compassion. Yes. So that is the 4 part that I feel kalau kita bisa ngelakuin itu aja itu akan sangat membantu kita. Gitu. Tadi bilang 8 C's ada 8 sih. Ya. Other C's-nya? Di other C's-nya pertama, yang kelima itu berhubungan dengan our support system. Jadi aku bilangnya, our support system juga, core, your core group itu core circle, the C circle, who are the people that can support you. Because aku juga from my journey, this is again because of my experience, nggak mungkin healing sendiri. Aku butuh orang-orang yang memang bisa support aku, tapi nggak semua orang. So I need to know who in that circle who can help me. And then after that is the core lesson. What is the lesson of my journey, of my challenge, of my emotions? Because again bukan selalu yang susah-susah ya, when we experience something that break us down, harus musibah yang berat, tapi bahkan kayak misalnya kenapa ya hari ini jalanan macet, terus gue janji orangnya telat, terus gue kesini jadi deg-degan dan lain-lain, itu juga something apa sih yang harus kita pelajarin, itu selalu ada lessonnya core lessonnya. Jadi yang kelima tadi adalah circle-nya, terus core lessons-nya. Terus nextnya baru di sana kita tanyakan what is our core values, what do we truly value in life, nilai hidup kita itu apa, our guiding principle. Because yaitu when I feel that self doubt, when I feel the fear, terus nggak berani, I realize what I truly value, I value freedom. Freedom to be who I am, freedom to go anywhere I like because I like traveling. Freedom to be free. Terus juga peace. Karena saat aku down, of course again every day doesn't mean aku sekarang selalu peaceful, enggak. Tapi I remember actually what I really value is peace. Terus what I really value is impact, making an impact. Ya kalau gue di rumah terus ya bisa aja sih ya, because I can live with my family, terus nggak usah ngapa-ngapain bisa aja. But am I making an impact for myself or other people? And then the next about possibilities, karena aku tuh ya mungkin sama kayak Mas Ali suka manifestation. Jadi I feel actually kan possibilities ya, kita nggak pernah tahu but when we are open to possibilities itu semua baru akan datang gitu. So that is core values, why is very important and is good to ask ourselves. And the last one is creation, meaning what baru tuh kalau kita udah melewati semua, only then we can ask what is the life that we truly want to create for ourselves. So the core values tuh kayak fondasi rumahnya dulu. Gue mau freedom, gue mau peace, gue mau possibilities. Nah dari sana, how can kita bangun nih rumah kita? What life that we would love to create? What house do we want to build? Gitu. Jadi tadi yang life by design gitu. Kita yang create the life that we want, bukan kita yang seakan-akan tidak punya pilihan gitu karena situasi tertentu. Walaupun banyak orang juga kan seringkali merasa seperti itu, bahwa mereka nggak punya pilihan, merasanya begitu. Ada nggak pengalaman Mbak ini mungkin dalam supporting orang-orang yang mungkin merasa begitu ya? Tapi kan gue nggak bisa, tapi kan ya situasi gue nggak semudah itu dan hal kayak gitu tuh. Karena mungkin aja ada teman-teman yang lagi dengar ini juga merasakan hal yang serupa juga. Gimana agar kita bisa tadi aware bahwa sebetulnya kita punya pilihan loh gitu.
Dan sebetulnya kita bisa create tadi itu. Yes. Mas, aku baru ingat, memang benar ketinggalan tadi satu C-nya kurang, choice. Oh, choice. Oh iya, tadi kurang satu, choice. Jadi setelah kita merasakan tadi, mungkin balik lagi sebentar ke check in, terus kita curious, kita clearing, terus ada compassion about the core lesson, about the support system, the circle. Juga what choice do we want to make in life? Jadi nggak perlu yang the big question, tapi misalnya gue marah sama orang itu, terus gue udah proses, gue marah karena gue merasa orang itu bohongin gue. Nah itu kan we have a choice, kita mau ngapain? Ya, kita mau stay marah kah? Atau kita mau ngajak orang itu ngobrol kah? Ya itu banyak pilihannya. So you always have a choice. Gitu. In reality we always have a choice. We always have a choice. Tetapi seringkali orang suka merasa mereka nggak punya pilihan. Yes. Nah, ada nggak? Apakah ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membantu kita untuk bisa jadi lebih aware bahwa kita punya pilihan, pilihan-pilihan lain gitu? Karena kalau kita nggak menyadari kita punya pilihan, ya gimana kita mau merasa kita punya pilihan kan gitu kan? So, apakah ada hal-hal yang bisa dilakukan agar kita bisa mulai menyadari bahwa gue punya pilihan lain loh gitu. Ya, itu memang kita harus balik lagi memproses emotion kita tadi yang clearing itu. Karena bayangkan kalau kita nggak clearing itu kita kan penuh ya. Jadi kita mau orang ngomong apa tuh nggak masuk ya, gitu support apa juga kadang nggak mau terima. So memang is that process of clearing. But the issue memang banyak orang itu nggak sadar. That's why kita harus kayak sadar dulu nih, check in dulu, gue rasa apa. So this is like maybe step 0 untuk mau dulu nih merasakan, untuk mau dulu untuk berubah so that they can go to all the steps. Because when you actually want to feel, it's only then you actually, walaupun mungkin belum sepenuhnya, kita udah mulai percaya bahwa there is a different choice. I can make a choice. And even if you don't want to feel aja itu kan udah a choice. Gue nggak mau merasakan, itu kan pilihan juga. Memilih untuk tidak mau merasakan itu ya. Gitu. Gue pilih menjadi victim aja, because victim versus creator, right? When you see yourself as a creator, you are responsible of your life. Tapi if you see yourself as a victim all the time, you feel other people are responsible for your life. Oh, karena dia, karena orang itu, karena situasi gua gitu. Saat kita play victim terus, which is normal, tapi kita harus get out of it. I was also feeling like a victim waktu semuanya istilahnya jatuh. Tapi itu, I know that nggak bisa terus hidup seperti ini, menjadi victim terus. And keep on blaming others, blaming the situations. Nah, only then hidup kita baru bisa mulai unravel mulai bisa berubah. Jadi benar nggak kalau saya bilang it's also about tadi proses clearing tadi itu dan juga mungkin kayak menanamkan keyakinan bahwa we always have a choice sebetulnya. Dan menanamkan itu kan juga bukan sesuatu yang baru ditanam terus langsung tumbuh, tapi berproses gitu kan. Proses So kita memang harus bersabar. And itu bersabar, acceptance. I feel patience itu juga something maybe is a big test for me karena nggak sabaran, maunya cepet-cepet akhirnya kalau masak diburu-buru kan is a proses kita nggak bisa maksain gitu. Hanya manusia aku lihat bisa dipaksa. Cuman kalau kita lihat nature, bulan, bintang udah gue mau. I rise at this time, I set at this time. Lu mau maksain gue nggak bisa gitu. Masak mie instan itu tetap ada waktunya gitu kan. Yes. Oke. Kalau sekarang ini sendiri dalam building your business and living your life in general juga dengan pembelajaran yang begitu banyak dari perjalanan sebelumnya ini, saat ini what is your biggest challenge gitu?
in living the life that you want to create gitu. Yes. My biggest challenge I feel sama kayak setiap entrepreneur ya selalu menurut aku masalah-masalahnya mirip-mirip gitu ya, especially ini business is still a business. So how I navigate business itu juga a challenge ya, sama masalah misalnya sales ya, masalah cash flow dan lain-lain ya, but also that is a challenge that I feel how I look at things ya, seeing things at a different perspective, seeing things as an opportunity ya. Nah, my biggest challenge because currently interestingly, yang I share with you how I read your book and I felt kenapa kita baru ketemu hari ini because I felt that this will be like my third stage of living my life purpose because aku juga baru inget ya saat kita kecil tuh sebenarnya I feel itu life purpose-nya udah kelihatan tapi somehow we grow up, we decided not to pursue that. Jadi saat aku kecil tuh aku sukanya baca. Gramedia was my second home. Dulu nenek aku tinggalnya sebelah Gramedia, Matraman. So I always dibawa ke sana. Jadi aku suka baca. And at the time waktu I grow up itu lagi zamannya MTV, zamannya CNN gitu ya. I felt that gue mau dong jadi penyiar gitu. Terus kenapa mau jadi penyiar? Because I always feel buku, media is always source of knowledge, right? Source of learning and a source of gue tahu dunia nih ya kan. Kalau dari international CNN kan berita dari mana-mana. Jadi I got to see different parts of the world. I got to learn. I'm very curious about other countries, other people, businesses. Nah di sana udah. But somehow I don't know why waktu I know why waktu itu karena orang tua di bisnis pakaian. Jadinya walaupun nggak dipaksa sih, maksudnya nggak disuruh gitu ya, tapi sama aku bilang enggak, aku mau bantu mamaku ya, jadi di bisnis pakaian. Nah ya udah akhirnya padahal waktu SMA itu juga aku di mading tuh, zaman dulu kan modalnya mading terus bikin school yearbook, aku timnya gitu. Pas ditanya, aku inget banget ditanya sama guru aku, mau nggak kamu jadi editor in chiefnya untuk majalah sekolah kita? Aku nolak. Aku inget banget sampai sekarang kayak, enggak, that's not me. Kayak nggak tahu kenapa ketakutan banget gitu. And I realize that now when I look back, tapi sekarang sih kayak baru nyadar ya, mungkin itu ya, if we want to live our life purpose tuh ada tes-tesnya sendiri gitu yang enggak. Padahal I really enjoyed that, gitu, enjoyed languages. Somehow aku tahu aku harus bantu bisnis keluarga. Jadi aku ngobrol sama orang-orang, aku tanya kuliah apa yang akan ngebantu bisnis keluarga aku. Nah akhirnya aku ketemu tuh industrial engineering. Ya ingat banget dibilangin, kalau kamu industrial engineering itu kan ngatur ngurus pabrik, ngurus flow ya. Kalau kita tuh dulu dipakainya ya untuk di airport supaya everything lancar, efficiency. So somehow I like that too, like everything to be lancar, in order, organized. So I felt dan intinya supaya bisa support bisnis keluarga aku. Ya dan akhirnya ya itu maybe starting about 7 years ago, aku ditawarin juga jadi guru meditasi. Honestly, I was like, no way, gue tuh bukan orang depan layar, nggak mungkin gue ngajar gitu. Gue nggak mau. Ya disuruh jadi speaker, no way gitu. So like, but somehow ya itu the opportunity keeps on coming, dan I start to say yes. But I always still feel that itu kayak ya udah, itu kayak hobi, itu kayak tambahan. But what I'm really good at is managing. Aku selalu ngomongin gitu, orang belakang layar. Aku tuh demen jadi sutradara, demen bikin festival, organizer, but not the speaker. Yeah. Nah, and I realized that somehow kesininya when I wanna do coaching, I wanna teach more, itu baru mulai muncul. And I start to see, when I teach, I can support people in a different way. Tapi juga why ya, kok gue ada perasaan yang menyenangkan ya, yang fulfilling, yang gue nggak ngerasain sebelumnya gitu. So
So yeah, only like maybe this year, aku mulai I want to do more of this. I want to teach more. I want to coach more. I want to share more. Nah, that's when I starting to embrace this part, this life purpose. Yang ternyata kalau dilihat mirip tuh kan dengan saat kecil yang baca buku, in the media, sharing gitu ya. Walau ya zaman sekarang udah beda banget medianya. But I realized, ternyata ya itu sih bahwa this is nyambung ya. So that was the biggest challenge right now is to really embrace fully of this life purpose of mine. Apa yang again if you don't mind to share gitu, yang saat ini membuat Mbak Cindy merasa belum embracing-nya tuh fully tadi itu? Ya, I feel balik lagi ke ini sih pertama ya karena role aku seorang CEO, founder yang harusnya ngatur dan biarkanlah orang lain yang melakukan. Jadi kan I cannot do everything ya, harusnya ya udah lu ngatur lu ngatur aja, lu mimpin aja, but let other people teach, let other people let the experts do their thing, I do my thing. Nah, itu yang aku merasa kayak it shouldn't be what I'm supposed to do. And also kayak I feel ini udah umur segini ya gitu. Terus gue juga baru mulai lagi kan 2 tahun lalu. Who can I coach gitu. Jadi kayak the doubt, the everything itu juga masih ada. But of course I'm glad to say that again, semasa tuh selalu baik banget. So they always send me klien yang super wow yang Dan sebenarnya at the end I realize because they actually don't really tell a lot about themselves juga kan. Lebih isu gua apa, gini gua apa. As I coach them, I realize ternyata dia itu bisnisnya besar banget ya. Dia ternyata gini. Dan I realize actually they don't need another CEO yang lebih hebat lagi to help them with emotions. Because other CEO yang hebat lagi kan belum tentu mengerti how to manage emotions. Misalnya, there's not their expertise. So I just go back to myself and know that this is my uniqueness. This is how I can support. So that is what's helping me. Dan sepertinya semakin banyak yang butuh Mbak Cindy untuk nggak hanya di balik layar untuk do this coaching ini ya. Yes. Ya karena ini pendapat pribadi aja sih I think apalagi semakin kesini zaman sekarang semakin banyak orang yang butuh expertise yang Mbak Cindy punya gitu. Dan Jiva Raga sendiri, what's the vision ke depannya? What's your aspiration? My aspiration is to really be the space, the sanctuary, untuk orang bisa really live their best self, bisa selaras, and to live the life that they truly want for themselves. Dan satu pertanyaan lagi nih, if you don't mind. Ada nggak hal penting yang menurut Mbak Cindy perlu disampaikan, tapi belum tersampaikan karena saya belum nanya? Apa ya? Kayaknya sudah meliputi semuanya sih. But I feel aku mau share mungkin apalagi nih lagi zaman sekarang ya, a lot of uncertainties, a lot of changes, a lot of chaos. Just remember that first of all, always be grateful with what you have, and to know that you're always loved and you're always supported. And I want to share that there is always a way, so don't ever give up. Thank you, and thank you for not giving up untuk terus membangun ini. Thank you so much sudah meluangkan waktu. Dan kalau yang teman-teman yang lain mau reach out ke Mbak Cindy ataupun ke Jiva Raga, boleh share nggak kemana gitu? Boleh. Kalau mau ke Jiva Raga bisa check out our Instagram Jiva Raga Space or our website jivaraga.com. If you want to reach me bisa ke my Instagram account The Cindy Gozali. The Cindy Gozali dan akun Instagramnya tadi sudah ada di layar. Ya, kemudian website dan yang lain-lain semua tadi itu juga ada di deskripsi video ini. So do check
dan visit Jivaraga juga dan manfaatkan sebaik-baiknya. Baik apa yang Mbak Cindy share di situ maupun teman-teman yang lain yang juga terlibat di Jivaraga juga. Dan Mbak Cindy, thank you so much sudah meluangkan waktunya ke sini akhirnya. Very happy, I'm very grateful. Akhirnya kita ngobrol gini, belajar sangat banyak dan mudah-mudahan bukan terakhir kali kita ngobrol lagi gini. Thank you so much. Terima kasih banget Mas Ali. Thank you, dan teman-teman juga thank you udah nyimak sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga dimanfaatkan. Assalamualaikum.